Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah berkenan untuk menonton video ini. Nama saya Irfan Hadi, SHI MH. Saya adalah dosen tetap Yayasan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Home base saya di program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Melalui video singkat ini saya menyampaikan PDD UKTP atau pernyataan diri dosen unjuk kerja perguruan tinggi pada bidang pengajaran tahun 2026 guna kepentingan Serdos atau sertifikasi dosen. Saya mengasuh atau mengampu mata kuliah Hukum Pidana Islam. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib program studi Ilmu Hukum yang memiliki bobot 2 SKS. Selain itu, mata kuliah ini juga menjadi mata kuliah prasyarat dari 2 mata kuliah, yaitu mata kuliah pengantar Hukum Islam dan mata kuliah pengantar Hukum Indonesia. Adapun gambaran garis besar mata kuliah ini adalah membahas secara komprehensif konsep dasar, asas-asas sumber hukum, serta sistematika pemidanaan dan sistem pidana Islam. Pembahasannya mencakup teori pertanggungjawaban pidana, kategori hudud, kisos, diat dan ta'zir, kemudian alasan penghapusan dan pengaturan pidana, sistem pembuktian, serta perbandingan yuridis antara hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru nomor 1 tahun 2023. Selanjutnya untuk CPL dan CPMK-nya, yaitu membentuk mahasiswa untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta menunjukkan taat hukum dan etika profesional dalam merespon isu-isu pidana, menguasai konsep teoritis, asas-asas dan norma hukum pidana Islam, serta perbandingannya dengan hukum pidana nasional secara analitis dan kritis. Selanjutnya mampu menerapkan pemikiran logis dan inovatif dalam pemecahan masalah hukum pidana melalui analisis konkret. Yang terakhir adalah mampu merumuskan argumentasi hukum berbasis analisis perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional. Untuk CPMK-nya, yaitu mampu menganalisis konsep dasar, sumber-sumber, dan asas-asas hukum pidana Islam, serta pembedanya dengan hukum pidana positif. Mampu mengklasifikasi, menganalisis unsur-unsur dan mengevaluasi bentuk jarimah, hudud, qiyas, ta'zir, dan yang lainnya. Mampu menguraikan pertanggungjawaban pidana Islam, syarat pembebanan hukum, alasan penghapusan pidana, serta teori percobaan dan penyertaan. Mata kuliah ini terdiri dari 16 tatap muka yang dibagi 7 kali pertemuan, dan yang pertemuan yang ke-8 adalah ujian tengah semester, lalu dilanjutkan lagi 8 pertemuan lagi yang hasil evaluasi akhirnya adalah ujian akhir semester. Adapun bentuk pembelajarannya dari mata kuliah ini, bentuk pembelajarannya adalah tatap muka. Adapun metode yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu metode interaktif, kemudian metode ceramah aktif, kegiatan aktual belajar, lalu diskusi singkat, kemudian tanya jawab dan kerja kelompok, menghubungkan materi-materi dengan
isu-isu aktual. Media pembelajaran yang digunakan adalah papan tulis, kemudian spidol, lalu televisi. Indikator penilaian dapat menjelaskan definisi, objek, dan definisi dan posisi HPI. Nilai memiliki nilai bobot nilai 3%. Kemudian kejelasan memetakan hierarki dan fungsi sumber HPI itu juga 3%. Kemudian ketetapan mengurai unsur formil, material, dan moral jarima itu di kriterianya. Kemudian teknik penugasan terstruktur itu 5%. Kemudian rubrik studi kasus, teknik tes penulisan angkat menjadi 5%. Demikian video singkat ini saya sampaikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, memulai pertemuan ini saya mengajak kita semua untuk memulai dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa. Doa selesai, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sebelum masuk pada proses pembelajaran, saya ingin menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan kontrak belajar yang harus kita sepakati sebagai pedoman, sebagai acuan kita dalam proses belajar. Ada beberapa hal. Pertama, mahasiswa wajib hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Setuju? Setuju. Yang kedua, mahasiswa tidak diperkenankan untuk menggunakan kaos walaupun kaos kerak. Kemudian menggunakan celana sobek. Yang perempuan tidak boleh menggunakan rok di atas lutut. Intinya berpakaian sopan dan rapi. Nah, yang ketiga, bagi mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit masih diperkenankan masuk untuk mengikuti proses pembelajaran, tetapi yang bersangkutan tidak dihitung sebagai kehadiran. Setuju? Setuju. Komponen yang dinilai dalam pembelajaran mata kuliah ini ingin juga saya sampaikan. Pertama adalah partisipasi aktif, kemudian presensi dan kehadiran. Ini penting diperhatikan mahasiswa karena itu menjadi indikator atau dasar evaluasi untuk penilaian selanjutnya. Dan kemudian di mata kuliah ini juga akan diberikan tugas-tugas. Tugas itu 35%, bobot nilainya 35%, partisipasi dan aktif dan presensi kehadiran itu 10%. Kemudian ditambah UTS, ujian tengah semester, itu 15%, kemudian UAS 30%. Deskripsi singkat mata kuliah ini, adik-adik sekalian,
pada hari ini, yaitu pengertian fikih jinayah atau orang menyebutnya hukum pidana Islam. Kemudian hubungan hukum pidana Islam dengan objek pembahasan. Kemudian urgensi HPI dalam pembaharuan hukum pidana. Nah, selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab kaitannya dengan materi yang ada. Baik, kita akan masuk pada materi. Materi kita pada hari ini adalah hukum pidana Islam. Dengan subtopik pembahasan, materinya adalah memahami fikih jinayah atau hukum pidana Islam. Dengan subtopik pembahasan, pengertian fikih jinayah atau pengertian hukum pidana Islam, baik secara etimologi maupun secara terminologi. Pengertian fikih jinayah dari sisi linguistiknya, sisi gramatikal bahasa, tata bahasanya, fikih jinayah ini dari kata fiqhul jinayah, yang merupakan bentuk idhofah yang terdiri dari kata fikih sebagai mudhof dan jinayah sebagai mudhof ilaih. Nah, istilah mudhof dan mudhof ilaih dalam nahwu shorof, dalam kata bahasa Arab, mudhof dalam berfungsi untuk menjadikan istilah yang dibentuknya itu menjadi ma'rifat atau taksis. Maka istilah fikih jinayah menunjuk pada makna tertentu yang khusus. Jadi ada mudhofnya adalah fikihnya, sedangkan jinayahnya adalah mudhofun ilaih. Jadi ada dua kata fikih dan kata al-jinayah. Mana mudhofnya? Mudhofnya adalah al-jinayah, sedangkan fikihnya adalah mudhofun ilaih. Paham ya? Paham? Paham. Dalam hal ini, dalam hal apa? Dalam istilah fikih jinayah dipakai untuk menunjuk sebuah disiplin ilmu yang kemudian disebut dengan fikih jinayah, atau dalam istilah terminologi bahasa Indonesia, hukum pidana Indonesia, hukum pidana positif disebut dengan hukum pidana Islam. Jadi di Indonesia selain hukum pidana nasional juga ada hukum pidana Islam. Adik-adik sekalian, sampai di sini ada pertanyaan atau sanggahan yang berkaitan dengan performen atau penampilan saya pada hari ini, pada sesi pembelajaran ini. Saran, kritikan, masukan, saya secara pribadi welcome, terbuka, tidak perlu sungkan-sungkan. Koreksi silakan, masukan silakan, bahkan materi banding juga silakan. Saya pada prinsipnya terbuka, sepanjang itu untuk perbaikan dan kemajuan pembelajaran. Saya samikna, tetap dengar. Oke, saya persilakan satu orang untuk bertanya atau yang lain. Silakan. Ya, perkenalkan nama ya, berdiri. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mudis. Saya ingin bertanya, Indonesia kan mayoritas beragama Islam, Pak. Tapi mengapa hukum pidana Islam? Oh, jadi itu pertanyaannya, bangsa Indonesia ini kan mayoritasnya Muslim.
mayoritas Islam. Kenapa hukum pidana tidak diberlakukan di Indonesia padahal mayoritas? Hukum pidana Islam diberlakukan di Indonesia, tapi tidak secara nasional. Dia masih terbatas pada wilayah-wilayah tertentu. Seperti di mana? Provinsi yang diberlakukan syariat Islam, hukum pidana tegak di sana itu adalah daerah Aceh. Aceh itu bagian dari NKRI atau bukan? Dia bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena Aceh itu bagian dari NKRI, maka dianggap hukum pidana Islam berlaku di Indonesia, khususnya di Aceh. Nah, pedomannya itu kita kenal dengan istilah konun. Konun itu peraturan daerah yang mengatur orang-orang Aceh saja. Lalu bagaimana dengan orang Maluku Utara yang datang ke Aceh? Terikat nggak? Terikat. Wah, Pak, saya kan orang Maluku Utara, saya kan datang di sini. Sepanjang Anda datang di sini, bermukim di sini, tinggal berapa hari di sini, Anda terikat dengan hukum Aceh. Pelanggaran, maka ketentuan ditegakkan. Berduaan ditangkap oleh polisi Aceh, dirajam atau lain sebagainya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam konun. Nah, kesimpulannya bahwa hukum pidana Islam berlaku di Indonesia. Hanya saja tidak seluruh provinsi, hanya di beberapa daerah saja yang diberlakukan. Kalau diberlakukan seluruh Indonesia, Maluku Utara belum. Tapi kalau di Aceh, hukum pidananya sudah diberlakukan. Hukum perdatanya gimana? Hukum perdatanya juga berlaku secara nasional. Kalau hukum perdatanya bukan cuma di Aceh, seluruh Indonesia berlaku. Dari mana ketentuannya? Ada kompilasi hukum Islam menjadi pedoman hakim di peradilan agama. Jadi HKI itu membahas kalau keperdataan orang Islam yang menyangkut perkawinan itu larinya ke pengadilan agama. Yang non Muslim larinya ke catatan sipil. Jadi kalau merasa diri Muslim Islam, perkara perdata berkaitan dengan perkawinan mengatakan tidak boleh dibawa ke pengadilan lain, pasti ke agama. Sengketa waris, perebutan harta warisan antara anak dan keluarga, antara orang tua dan anak, antara sesama anak, perselisihannya diselesaikan di pengadilan agama. Kenapa? Karena asas personalitas keislaman. Nah, dari pandangan ini maka hukum perdata Islam berlaku secara nasional. Oke, kita lanjut sebentar. Pengertian fikih secara bahasa sudah, pengertian fikih secara terminologi sudah. Dari kata apa, bahasa apa, asal katanya apa. Kemudian pengertian fikih menurut salah satu ahli juga sudah. Sekarang masuk antara pengertian jinayah dan jarimah. Orang sering menyebut fikih jinayah atau fikih jarimah, tergantung kebiasaan menyebutnya mau kayak apa. Jadi hukum pidana Islam, hukum jarimah, dan hukum jinayah. Nah, kita lihat sedikit perbedaan antara jinayah dan jarimah.
Dalam mempelajari fikih jinayah ada dua istilah penting yang terlebih dulu harus dipahami sebelum mempelajari materi selanjutnya. Nah, ini sebelum kita lanjut, kita jelaskan dulu antara jinayah dan jarimah. Pertama, istilah jinayah itu sendiri, dan kedua adalah jarimah. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait kedua istilah tersebut. Jadi dua istilah itu terjadi silang pendapat, perbedaan pandangan dari kalangan ulama. Kalangan ulama itu ahli, orang yang ahli fikih, ahli hukum, ahli hadis itu berbeda pendapat. Bukan orang ini. Jadi syarat berbeda pendapat itu adalah mereka adalah ahli. Di kalangan ulama terkait kedua istilah tersebut ada yang mengatakan berbeda dan ada yang mengatakan sama. Jadi bedanya di situ, ada sebagian ulama mengatakan bahwa antara jinayah dan jarimah itu berbeda. Sebagian yang lain mengatakan bahwa tidak ada perbedaan tapi sama. Jika dilihat dari makna etimologisnya bahwa kata jarimah dan kata jinayah dan jarimah secara etimologi mempunyai arti yang sama. Jadi secara etimologi kata jinayah dan jarimah mempunyai arti yang sama. Nah, sebelum lanjut masih ada pertanyaan-pertanyaan. Bertanya saya silakan, tidak usah sungkan-sungkan. Mau kritik, saya ulangi lagi, mau kritik, mau sampaikan silakan, atau koreksi silakan. Berdiri, sebutkan nama. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lumiar Basrah mau bertanya, apa urgensinya mempelajari hukum pidana Islam? Apa pentingnya? Jadi pertanyaannya, apa pentingnya mempelajari hukum pidana Islam ya? Apa pentingnya atau apa urgensinya memahami hukum pidana Islam? Pertama, memahami hukum pidana Islam, apalagi seorang muslim, berbeda dengan saudara-saudara kita yang bermuslim, tidak penting mempelajari karena bukan ketentuan mereka. Tapi seorang muslim dan muslimah penting dan urgen mempelajari hukum pidana Islam. Yang pertama, agar mampu menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang besar. Punya pengetahuan. Oh, ternyata kalau hukum pidana positif tidak dilarang, tapi di hukum pidana Islam perbuatan-perbuatan tersebut dilarang. Itu satu, kita sudah. Yang kedua, kita lebih bersikap hati-hati dalam keseharian, karena hukum pidana Islam berkaitan dengan syariat, ketentuan yang kita. Tiga, saya dilihat dari saya punya penelitian dengan Ibu Nur Ida di jurnal tentang hukum Islam ditinjau dari maqasid syariatnya. Yang ketiga, mempelajari hukum pidana Islam tentu menjaga diri atau menjaga sikap kita dari prinsip-prinsip maqasid syariat. Jadi mempelajari hukum pidana Islam juga mempelajari tujuan-tujuan syariat atau yang kita kenal dengan maqasid syariat. Masih ada lagi pertanyaan? Sebelum ada pertanyaan, kita lanjut sedikit lagi. Jadi sepanjang belum ada peringatan, maka tidak boleh ada hukuman atau azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu disebut dengan asas-asas legalitas dalam hukum pidana Islam. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terkaitannya dengan asas-asas legalitas.
Sebelum kita lanjut pada yang lain, siapa yang bertanya? Saya Pak. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobel Jali. Saya ingin bertanya Pak, apa yang dimaksud dengan asas legalitas? Apa yang dimaksud dengan asas legalitas? Asas legalitas itu terdapat dalam pasal 1 sebagaimana menjelaskan tadi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi asas legalitas itu maknanya adalah tidak boleh ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak boleh dihukum pelakunya kecuali perbuatan itu sudah ada ketentuannya. Sepanjang belum ada ketentuan, maka perbuatan itu atau orang yang menyatakan melakukan perbuatan itu tidak boleh dihukum. Ini asas, ini prinsip. Nah, sementara dalam Kitab Undang Hukum Pidana, hampir semua perbuatan yang dilakukan sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baik, adik-adik sekalian, pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan sehat selalu dan apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan dapat bisa dicerna dan bisa dipahami. Nah, sebelum menutup pertemuan ini, saya akan mengambil namanya absensi. Karena absensi itu penting. Bagaimana mungkin kita mau mengevaluasi dan memberikan nilai kepada mahasiswa, tapi tidak punya data, tidak punya absen dan presensi. Pak. Usman Anan, Mahmud Ghani, Hadir. Imam Mufrizal Pratama, Hadir. Sahlil, Hadir Pak. Bunga Ramadan Tidore, Al-Fatir, Sakit, Andika, Aryani, Muhammad Rafli, Fadila, Rukmini, Rizky Talib. Ketemu hadir ya? Fihir Fadli, Andi Aras, Ismiati, Supriyadi Jakaria. Sudah diakses semuanya ya? Ya Pak. Oke, saya akhiri pertemuan kita sampai di sini. Marilah kita mengakhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah bagi yang muslim dan yang adik-adik yang non-muslim menyesuaikan. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.